Garuda besar mesin ini saya akan bahas apakah Shanks nanti akan melawan Admiral Ryukyu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, dimana banyak sekali orang yang bertanya-tanya bagaimana arc Wano Kuni akan berakhir dengan sangat cepat. Dimana Oda pun sudah berkata saga terakhir atau bagian terakhir dari serial One Piece akan segera dimulai tepatnya di chapter 1054 nanti. Dimana jika kita lihat pola Oda, dia ini selalu menggunakan simbol pengulangan pola kebalikan inversion sebagai bagian dari storytelling dan world buildingnya. Dimana saya sendiri menemukan beberapa hubungan dan setup yang akan memberitahu kita kira-kira apa nih yang akan terjadi di akhir dari Wano Kuni ini. Dan lagi-lagi karena ini akan menjadi sebuah mega teori yang cukup panjang, seperti biasa siapkan kopi dan jangan lupa mandi besar ya. Oke, kita akan mulai bagian ini dengan quotes dari salah satu Lord di One Piece, yaitu Rayleigh. Maybe nothing in this world happens by accident, as everything happens for a reason. Our destiny slowly takes form. Wah, ini sih what a word banget. Hal kecil yang dilakuin akan terakumulasi, yang mungkin itulah pula alasan kenapa dia bilang kepada Robin hasil yang akan dia dapatkan bisa saja berbeda dengannya. Jika kamu menganalisis apa yang terjadi di situasi Wano ini cukup mirip dengan apa yang pernah terjadi di Sabondi Archipelago, di mana di pulau tersebut kita diperkenalkan dengan Worst Generation, terutama trionya lah yang kita lihat pada saat ini. Itu adalah permulaan dari sebuah era. Yang Doflamingo sendiri berkata, kita berada di era Smiles yang sebenarnya mempunyai dua arti nih dari kata-kata Luffy tersebut. Yang Rayleigh pun berkata bahwa era mereka baru saja akan dimulai. Yang di Wano Kuni sendiri kita mempelajari masa lalu dari Goldie Roger, yang akhirnya Worst Generation bertemu kembali di Wano Kuni ini. Dan bahkan di sini pula mereka sudah mengakhiri era yang lama tersebut. Selama Wano Kuni, Worst Generation ini mengakhiri era fake smile atau senyum palsu yang lagi-lagi bermakna ganda. Di mana real smile era yang sebenarnya sedang terjadi ini adalah era di mana seorang bocah dapat benar-benar bahagia dan benar-benar bebas. The boy full of joy and freedom, yang jelas lah ini Joy Boy and Warrior of Liberation yang pasti sangat signifikan. Dimana fake smile era yang tadi saya katakan itu, apakah kalian sadar juga bahwa era lama ini dulunya mencoba untuk menjadi Joy Boy juga? Contohlah Big Mom yang ingin menciptakan suatu negeri yang bebas dan semua orang dalam equality, yang pastinya itu adalah impian Joy Boy. Atau Kaido sendiri yang ingin dirinya menjadi Joy Boy pada awalnya, tapi tahu akhirnya bahwa Joy Boy lah orang yang akan mengalahkannya nanti. Yang kedua orang itu memiliki trauma dan cukup rapuh sehingga mereka tidak otentik kembali. Yang mereka ini akhirnya tidaklah menjadi seperti monyet yang benar-benar bebas dan hidup di masa kini. Makanya mereka bisa kita bilang sebagai failed Joy Boy atau fake smile. Di mana di kedua arc juga merepresentasikan mulainya era baru dan berakhirnya era lama. Di kedua arc mereka bertemu orang tua yang sangat bijak seperti Rayleigh yang menunggu waktu tepat untuk keluar, hingga akhirnya dia datang langsung membebaskan Kaimi dan melepas borgol lehernya tersebut dengan flowing haki atau advance Musosoku. Yang nantinya dia pula mengajari haki kepada Luffy, dan di Udon juga muncul orang tua lainnya yang membantu Luffy Sencho. Dan dia adalah kakek Hyogoro. Dia mengajari Luffy haki yang sama persis, yang lagi-lagi untuk hal yang sama persis juga, yaitu untuk melepas borgol leher tepat seperti yang Rayleigh lakukan di Sabondi lalu. Tapi kali ini dampak dari itu adalah mereka melepaskan Kawamatsu, di mana Kaimi dan Kawamatsu adalah dua pihak dari ras yang sama yang terkurung juga oleh kekejaman yang sama juga. Di kedua arc juga mereka harus bersikap low profile agar tidak menghindari atensi dari orang-orang. Dan di kedua case entah kenapa kru mereka terpisah ketika arc sudah dimulai.
Dan akhirnya dia menghancurkan hierarki yang ada dan dia menyerang Tenryubito sebagai tingkatan tertinggi di sana. Dan juga untuk Wano Kuni, dia menyerang Kaido yang lagi-lagi sebagai tingkatan tertinggi di region tersebut. Dimana hasil akhir dari kedua arc ini adalah melihat Luffy sebagai sosok yang berbahaya karena dia melakukan apapun untuk kebebasan dan pemerintahan dunia melihatnya sebagai sebuah ancaman. Yang akhirnya mereka mengirim para admiral untuk datang ke tempat tersebut. Kizaru datang ke Sabaody Archipelago dan Green Bull atau Ryokyu datang ke Wano Kuni. Sabaody sendiri dibagi dalam beberapa groves yang Wano Kuni dibagi dalam beberapa region yang terpisah oleh sungai. Dan ketika sampai, kita melihat Kizaru menghancurkan satu pohon raksasa mangrove yang bahkan angkatan laut pun berkata, Kizaru, apa kau tidak terlalu berlebihan? Nah, di mana di satu sisi Ryokyu pun melakukan hal yang sebaliknya. Daerah Udon, tempat yang terkapar akibat pabrik di Wano, akhirnya dia pun membersihkan parasit-parasit dalam tanda kutip yang termasuk bajak laut di dalamnya, dan dia memberikan energi kepada daratan tersebut. Dia menciptakan vegetasi di Udon dan buat Wano Kuni menjadi lebih asri lagi. Dimana si pemalas Kizaru pun akhirnya tidak terlalu fokus pada misi yang membuat Sentomaru cukup kesal. Dimana di Wano Kuni, Ryokyu sepertinya memiliki rencananya sendiri. Dia ada di sana sebelum angkatan laut dan memberinya perintah. Yang jika terlihat keduanya pun bisa saja ada hubungan dengan Dr. Vegapunk. Siapakah orang yang ada di balik telepon Ryokyu yang mungkin bisa saja dia Sentomaru sama seperti Cash di Sabaody lalu? Kizaru dan Sentomaru mereka juga kenal dengan Vegapunk sama seperti Fujitora dan Ryokyu. Dan bukankah Drake pun bertarung di kedua tempat yang sama, Sabaody dan Wano Kuni ini juga? Yang lagi-lagi dia cukup familiar dengan perbuatan Vegapunk ini. Mungkinkah Vegapunk atau Sentomaru akan datang ke Wano Kuni ini juga? Cukup menarik. Nah, di mana Oda sendiri pernah berkata seakan memberikan petunjuk kepada kita akan terjadi lagi perang yang sangat dahsyat seperti Marineford, tapi katanya perang Wano Kuni ini jauh lebih hebat. Lagi dan lagi kita mendapatkan sebuah petunjuk kecil, sebuah hal yang dibangun selama bertahun-tahun yang kalian pasti nggak akan sadar sih, terutama buat membaca manga mingguan seperti kita, karena pasti akan melupakan beberapa detail kecil. Dan paling hanya beberapa persen saja dari kita yang sudah membaca manga mingguan, terutama ketika arc Marineford lalu bukan, untuk saya sih sudah baca, iyohoho. Dimana apakah kalian ingat scene saat terakhir dari duel Kurohige dan Portgas DS? A trigger or a very big incident in the coming future. Itu adalah kata-kata dari narator di mana ada gambar topi upside down atau terbalik dengan smile dan senyuman di topi tersebut yang lagi-lagi simbolis yang sangat kuat dari Oda Sensei. Yang jika kita ingat, saga Marineford sebenarnya bisa dibilang dimulai dari beresnya duel es tersebut dan akhirnya masuk ke Sabaody Archipelago, lalu ke Amazon Lily, Impel Down, dan boom, puncaknya di Marineford. Dimana untuk arc Wano Kuni pun sebenarnya dimulainya saganya dari Punk Hazard, tapi jika kita tarik lebih jauh lagi, sebenarnya ada percikan saat di Fishman Island, terutama selisih antara Luffy dan Big Mom. Dan ada beberapa kali Oda melalui narator mengatakan hal yang cukup mirip seperti S versus Kurohige lalu. Seperti saat terbentuknya Mugiwara Grand Fleet, lalu juga saat Momonosuke menjadi dewasa dan Shogun pun narator kembali dimunculkan. Yang jika kita lihat di pola yang serupa dengan S yang tadi sudah dari Luffy, bukankah itu mengingatkan kita ke hal yang sedang terjadi saat ini? Ya benar, di Reverie yang kita tidak tahu apa-apa. Yang Kurohige pun sama-sama beraksi pada saat ini. Dan pasukan revolusioner pun mereka ikut beraksi dan in sama dengan The Great Cleansing-nya yang lagi-lagi kita masih belum tahu itu semuanya apa. Dimana tambahan di akhir chapter 1053 lalu, setelah time skip selama 1 minggu, Ryokyu dia berkata jika angkatan laut sedang tidak dalam mood yang bagus karena dunia sedang dalam keadaan yang sangat kacau. Yang kata-kata narator lagi-lagi, the times are changing. Terakhir kita melihat hal ini terjadi dan setup tersebut berakhir oleh S mati dan Shirohige yang mati juga. Oda sendiri berkata, perang selanjutnya akan luar biasa besar dan ingat apa yang terjadi pasca perang Marineford. Kurohige Akatich mendapatkan kekuatan luar biasa yang tidak lama dia menjadi seorang Yonkou. Dan Bungi pun setelah itu dia menjadi si Chibukai. Dan sekarang setelah Wano Kuni apa yang terjadi? Ya benar, bagi menjadi Yonkou dan Kurohige sudah mulai bergerak.
Sesuatu sedang terjadi di balik layar dan ini adalah setup besar yang sudah Oda persiapkan, di mana di perang terakhir si Chibukai pun dipanggil untuk melawan Shirohige, tapi saat ini si Chibukai sudah tidak ada dan akhirnya diganti dengan SSG, penemuan Dr. Vegapunk. Nah lalu kira-kira apa selanjutnya? Untuk mengerti bagian ini sangat penting bagi pembaca atau kita memahami perspektif selama arc di Sabaody lalu. Di sana kita diberi doktrin yang sangat kuat jika kita pasti akan sampai ke Fishman Island dalam waktu dekat, dan ketika di Sabaody Archipelago, di situ kita mendapatkan sebuah pernyataan kita akan menunggu selama 3 hari sampai Rayleigh selesai dan kapalnya sudah siap. Buat yang baca mingguan pasti paham deh, karena pada saat itu saya juga udah baca mingguan dan menunggu kapan mereka masuk ke Fishman Island dengan menunggu tiap minggunya. Tapi apa yang akhirnya terjadi yang kita pun tahu semua untuk saat ini, kita harus menunggu selama 2 tahun entah di manga dan di real life yang secara nyata, di mana ada 4 arc yang kita lewati, yaitu Amazon Lily, Impel Down, Marineford, Pasca War, Time Skip, dan boom, akhirnya barulah kita masuk ke Fishman Island. Siapakah yang menyangka hal ini? Tentu saja tidak akan ada. Bajak laut topi jerami akhirnya dihancurkan, di mana Oda pun mensimbolkannya kehancurannya dengan bubble yang pecah. Gimana? Asli deh, dulu hal ini geger banget di mana-mana waktu awal hilang, yaitu Babang Zoro, dan inget banget setelah itu Oda ngebuat break 1 minggu seperti biasa. Ini adalah hal yang sangat gila, sangat mengagetkan, dan benar-benar terjadi sangat cepat yang wah, ini benar-benar kita para pembaca tidak siap untuk menerima semua hal itu dengan sangat cepat. Oda benar-benar jago merusak ekspektasi pembaca, dan menurut saya itulah yang sepertinya akan terjadi dalam beberapa chapter ke depan. Ini akan mengubah segala hal, tapi jelas seharusnya kru topi jerami tidak akan kalah lagi sih untuk saat ini. Yang saya sendiri pun cukup ragu bakal ada time skip lagi sampai bertahun-tahun, karena bukankah waktu prediksi ramalan apapun itu seharusnya terjadi di tahun-tahun ini. Ingat, Oda suka dengan permainan busur dan warna, dan kalian ingat pula ketika Zoro hampir mati oleh Kizaru di Sabaody Archipelago, kalian ingat apa yang terjadi kepada Zoro? Ya benar, The Light atau cahaya menyerang dan datanglah kegelapan atau Dark, yang benarlah The Dark King Rayleigh menghentikan Kizaru The Light. Lagi-lagi di sini saya akan buat beberapa pola simpel, dimana kalian juga sudah dapat lah ya untuk warna dari Ryokyu ini, yaitu hijau itu adalah campuran dari warna dasar kuning dan biru. Dan jika kita lihat dari warna dan simbol yang Oda gunakan kepada Ryokyu aka Green Bull, bukankah cukup jelas warna hijau ini berlawanan dengan warna apa? Iya benar, warna merah. Lalu Green Bull atau banteng identik dengan apa? Iya benar, bendera merah lagi. Dan jika kita sambungkan dengan Kizaru versus Rayleigh tadi, Light versus Dark, kita akan mencari seseorang pendekar dengan haki yang kuat yang kebalikan juga dari Ryokyu, yaitu sama-sama tanpa buah iblis seperti Rayleigh, dan juga dengan sebutan merah. Betul, tentu saja kalian semua menjawab dengan tepat. Dia adalah Akagami no Jeki, Shanks rambut merah menjaga keseimbangan, yang toh bukankah movie Shanks juga akan rilis dengan judul Red. Yang jika kita ingat lagi, Rayleigh berkata kepada Luffy bahwa dia ingin bertemu dengannya di Sabaody nanti, dan Shanks pun berkata kepada kita bahwa pertemuannya dengan Luffy akan segera terjadi. Yang di Marineford, Shanks berkata juga terlalu cepat untuk bertemu Luffy pada saat itu, dan pada saat kematian Roger adalah akhir dari era lama dan permulaan dari era emas bajak laut. Awal petualangan bajak laut topi jerami pun kru mereka bertemu dengan Crocus yang menjelaskan cara kerja dari Grand Line, yang secara analogi dapat kita bilang dia ini menuntun generasi masa depan, guiding the light, yang toh bukankah dia juga seorang lighthouse keeper, di mana Rayleigh yang berasal dari era lama, The Dark Era, yang dianalogikan malam panjang sebelum munculnya fajar atau dawn, dan untuk menuntun muridnya bisa sampai ke titik tengah petualangan mereka. Dan akhirnya Shanks sesuai janjinya akan bertemu kembali Luffy ketika dia sudah menjadi The Great Pirate. Dan sekarang Luffy pun sudah sesuai untuk menjadi sebutan The Great Pirate ini, yang bukankah jika terjadi dalam waktu cepat, apalagi tepat sebelum movie Red rilis, jika Luffy bertemu dengan Shanks di movie, maka akan lebih baik Oda berikan pertemuan mereka terlebih dahulu di manga kan? Jadi jika saya bertanya kepada kamu, apa nih yang akan terjadi selanjutnya?
Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.